wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas semua nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kembali bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga dirinya di tengah tantangan zaman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Alia Munifah dengan NIM 208250173 dari kelas Ilmu Komunikasi 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Toteng Suhara, SAG MSOS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saudaraku sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, mari kita luangkan beberapa menit untuk menyentuh kembali hati kita tentang satu hal yang dekat dengan kehidupan kita setiap hari, yaitu menjaga lisan dan menjaga apa yang kita tulis di media sosial. Di zaman sekarang, di mana hampir setiap orang memegang ponsel, lisan tidak hanya berupa suara, kata-kata yang kita tulis di media sosial, komentar yang kita tinggalkan, dan pesan yang kita sebarkan, itu semua juga adalah lisan kita. Dan setiap lisan, sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menjumpai komentar pedas, kalimat kasar, atau bahkan berita yang belum jelas kebenarannya bertebaran di dunia maya. Ada orang yang begitu mudah menghina, merendahkan, bahkan menyebarkan fitnah seolah tidak ada yang melihat. Padahal, tanpa kita sadari, malaikat mencatat setiap huruf yang keluar dari jari jemari kita. Allah telah mengingatkan, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat. Ayat ini bukan hanya tentang ucapan, tetapi juga tentang tulisan. Di balik layar, manusia bisa merasa lebih berani, lebih bebas, bahkan lebih kasar. Padahal Rasulullah SAW sudah memberi panduan yang sangat jelas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Sederhana, tapi sangat dalam. Jika yang ingin kita ucapkan tidak membawa manfaat, diam lebih mulia. Jika yang hendak kita tulis berpotensi melukai atau merusak, menahan diri jauh lebih baik. Gibah kini tidak hanya terjadi di warung atau rumah, tetapi juga di kolom komentar seperti status WhatsApp dan pesan-pesan pribadi. Fitnah bisa menyebar dalam hitungan detik dengan satu kali tekan tombol share. Padahal Nabi SAW mengingatkan bahwa salah satu dosa besar adalah menceritakan apapun yang kita dengar begitu saja, tanpa memeriksa kebenarannya. Padahal media sosial sebenarnya bisa menjadi ladang pahala. Kita bisa menebarkan kebaikan, menguatkan orang lain, memberi ilmu, atau setidaknya menjaga adab agar orang merasa nyaman dan aman dari kata-kata kita. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hari ini tangan itu adalah jemari yang kita gunakan untuk mengetik. Maka sebelum berbicara, sebelum menulis, sebelum mengomentari kehidupan orang lain, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati kita, apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti? Apakah Allah ridho jika aku menulisnya? Karena satu kata bisa menjadi penyembuh, tapi satu kata juga bisa menjadi luka. Satu kata bisa menjadi pahala, tapi satu postingan bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Semoga Allah menjaga lisan dan tulisan kita, menjernihkan hati kita,
dan menjadikan setiap kata yang keluar dari diri kita sebagai cahaya yang menerangi hidup kita dan hidup orang lain. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhati-hati dalam setiap ucapan, baik yang terucap melalui mulut maupun yang keluar lewat tulisan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang kata-katanya membawa kedamaian, bukan kerusakan, membawa harapan, bukan perpecahan. Mari kita memohon kepada Allah agar membersihkan hati kita, menghaluskan akhlak kita, serta membimbing lisan dan jemari kita agar selalu berada di jalan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.